Udah dikasih bukannya berterima kasih malah nggak tahu diri gitu. Itu ujian. Jadi ya udah, yang penting Allah sudah menerima apa yang sudah kita berikan, ya apa jasa-jasa kita kepada orang udah Allah beri pahala. Jadi kita nggak usah minta penghargaan atau jasa dari orang-orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam kita dan iman kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share channel YouTube Gelora TV ke seluruh teman-teman dan juga keluarga, dan jangan lupa untuk follow sosial media Partai Gelora. Saya Fatimah Az-Zahra dan telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Ara sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema pengajian kita kali ini adalah larangan mengungkit-ungkit pemberian dan jasa. Wah, ini sangat ditunggu-tunggu ini pemirsa, judul tema kita kali ini. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk bisa memberikan kajiannya. Silakan Ustazah. Terima kasih Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita kembali di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan Kamis ini memberikan berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan pengajian ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat yang banyak di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah pengajian kita kali ini tentang larangan mengungkit-ungkit pemberian dan jasa. Jadi kan di sekitar kita ini banyak sekali yang merasa berjasa. Padahal kan sebenarnya kalau prinsip dalam Islam itu ketika kita memberi atau ketika kita punya suatu amal, alangkah baiknya kita melupakan apa yang telah kita beri atau apa yang telah kita amalkan ya. Tetapi ketika orang berjasa kepada kita atau ketika orang memberi kepada kita, kita jangan sampai melupakan ya. Misalkan guru kita, apalagi orang tua kita ya, itu udah pasti berjasa untuk kita. Kemudian guru kita, kemudian siapapun di sekitar kita yang berjasa kepada kita, kita jangan sampai melupakan. Atau misalkan kita pernah ditolong, pernah diberi, pernah mungkin dikasih hadiah, kita jangan melupakan. Kalau orang memberi kepada kita, kita jangan melupakan. Tetapi ketika kita yang memberi, maka ketika memberi itu prinsipnya sudah lupakan. Gitu. Jangan sampai mengingat-ingat, apalagi nanti suatu saat diungkit-ungkit. Ya diungkit-ungkit karena ini akan berbahaya untuk amal-amal kita. Ya. Bisa jadi ini pahalanya habis atau paling tidak kurang pahalanya. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan atau jangan engkau hilangkan pahala dari sedekah engkau atau pemberian engkau dengan menyebut-nyebut atau menyakiti orang yang kita beri. Ya, jadi jangan sampai nih kita banyak memberi tapi sebenarnya menyakiti juga gitu. Nanti di samping kita memberi tapi kita menyakiti, akhirnya pahalanya habis atau berkurang.
bisa habis sama sekali atau tidak mendapat pahala sama sekali atau pahalanya kurang ya. Karena apa? Karena pemberian yang disertai dengan penghinaan atau pemberian yang disertai dengan menyakiti hati yang kita beri, misalkan gini, nih kamu kan orang nggak punya nih saya kasih nih kamu gitu. Atau misalkan kita punya ponakan, punya sepupu, atau kita punya bahkan anak sekalipun ya. Ini kita sebagai orang tua atau nanti Ara sebagai anak gitu ya. Kalau Ustazah misalkan sebagai orang tua, jangan sampai mengungkit-ungkit apa yang sudah kita beri atau yang sudah kita berjasa kepada anak kita. Ya. Contohnya misalkan mungkin tujuannya benar, tujuannya baik ya. Kita ingin mengingatkan anak kita supaya rajin, supaya sungguh-sungguh dalam belajar atau mungkin dalam bekerja ya. Tapi tentunya kata-kata ini akan menyakitkan ketika kita mengungkit atau menyebut-nyebut apa yang sudah kita kasih. Ya, misalkan kamu harus belajar yang benar atau kamu harus bekerja yang benar sebab mama ini banting tulang atau papa ini ngeluarin uang banyak untuk sekolah kamu. Ya, ini ngeluarin uang banyak untuk kamu bisa sampai seperti sekarang. Kamu tuh sukses karena kita berjuang benar-benar memberikan kamu fasilitas dan lain-lain. Nah, ini sama dengan menyebut-nyebut, sama dengan mengungkit-ungkit. Ya, jadi secara tidak sadar kita merasa berjasa. Ya. Mungkin sadar nggak sadar kita merasa berjasa atau naudzubillah jangan sampai malah justru merasa paling berjasa. Ya. Ara tahu nggak kenapa disebut pahlawan? Ya, pahlawan itu karena dia banyak jasanya. Ya. Apakah seorang pahlawan merasa berjasa? Enggak. Ya. Seorang pahlawan itu nggak merasa berjasa ya, dia berjuang atau dia berkorban ya, atau siapapun kita juga sebagai orang tua, sebagai guru atau sebagai apapun ketika kita berkorban, kemudian ketika kita berusaha untuk memberikan apa yang kita miliki, itu jangan sampai kita merasa berjasa. Itulah yang disebut pahlawan ya. Artinya pahlawan itu benar-benar yang berjuang, yang berkorban, tapi tanpa merasa banyak jasanya. Ya, makanya dia disebut pahlawan. Jadi memang banyak di kejadian sehari-hari kita yang berusaha untuk menyebutkan jasa-jasanya ya. Nah ini bisa jadi juga mirip-mirip ria gitu. Jadi kalau beramal menyebut-nyebut apa yang sudah diperbuat ya. Kemudian kalau sudah berbuat nanti diungkit-ungkit ya, bahwa kamu udah saya kasih nggak berterima kasih lah, atau kamu nggak tahu diri lah, atau apalah kata-kata lain yang menyakitkan. Bahkan disebutkan dalam ayat atau hadis ya, itu disebutkan kata-kata yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan celaan ya, atau sedekah yang diikuti dengan hinaan. Ya, jadi kata-kata yang baik misalkan kita cuma ngomong gini, mudah-mudahan kamu dapat rezeki yang banyak, ya, mudah-mudahan kamu hidupnya berkah, itu lebih baik dibanding ngasih uang atau ngasih jajan atau ngasih sedekah, tapi kita bilang nih kamu selalu minta atau kamu orang nggak punya, jadi saya kasih gitu. Ya, mendingan kita bilang atau kita doain mudah-mudahan hidup kamu berkah, mudah-mudahan kamu dapat rezeki yang berkah. Nah itu lebih baik gitu. Jadi kalau emang mau memberi jangan mengharapkan imbalannya gitu ya Ustazah ya. Iya. Jadi emang kayak ya udah memberi, habis itu melupakan apa yang udah kita berikan. Jadi supaya kita tidak ini ya Ustazah mengingat-ingat apa yang udah kita beri gitu. Misalkan contohnya gini Ustazah, kayak temen ulang tahun nih Ustazah, sahabatan, terus temennya ngadoin, terus ketika sahabat yang satunya lagi ulang tahun, misalkan dia niatnya bercanda, tapi omongannya dia kayak seolah-olah jadi kayak mengungkit-ungkit apa yang dia udah kasih, apa yang udah dia kadoin ke temennya itu, kayak ih kan waktu kemarin kamu ulang tahun aku ngadoin, masa aku ulang tahun kamu nggak ngadoin, misalkan gitu ya Ustazah. Itu gimana sih Ustazah, walaupun niatnya bercanda gitu. Iya, jadi memang bercanda itu boleh ya, kan tujuannya bercanda, bergurau gitu ya. Tapi ada pepatah bijak ya, atau kalimat hikmah bahwa candaan itu setengah dari kebenaran. Jadi memang kita harus selalu hati-hati ya ketika kita bercanda itu, bisa jadi itu sebenarnya ungkapan setengah dari hati kita gitu. Nah, emang ini bukan ayat Quran atau bukan hadis, tetapi bisa juga untuk adab kita atau untuk penjagaan diri kita supaya nggak kelepasan atau punya sifat atau mental yang suka mengungkit-ungkit atau mengingat jasa ya.
Jadi ini kan sebenarnya sifat Ara. Kalau kita selalu biasa ingat-ingat apa yang kita kasih, nanti kita juga mungkin akan mengungkit-ungkit gitu. Nah itu juga misalkan kita ingat bahwa saya pernah ngasih kado nih, misalkan Ustazah ngasih kado Ara gitu. Pas Ustazah ulang tahun Ara nggak ngasih kado, itu kan berarti Ustazah ingat pernah ngasih Ara nih, tuh masa ulang tahun Ustazah Ara nggak ngasih gitu. Nah itu kan berarti mengingat. Jadi dia mengharapkan juga ya Ustazah. Mengharapkan balasan, mengharapkan pemberian, imbalan gitu. Jadi ini bisa jadi mengurangi keikhlasan atau bisa jadi juga nggak ikhlas sebenarnya ketika memberi itu pengen diberi lagi gitu. Ya, jadi mudah-mudahan nih kita terhindar yang seperti ini. Makanya ketika kita memberi lupakan. Ya, itu kan artinya begitu ya, orang kita berbuat baik sama orang itu lupakan gitu. Tetapi ketika kita orang berbuat baik kepada kita, kita harus selalu ingat. Ya, jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita harus selalu ingat, bahkan kalau bisa membalas yang lebih baik atau paling tidak setimpal. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang, ya itu kita berusaha untuk apa? Lupakan. Jadi memberi lupakan, memberi lupakan. Ini kan kadang kebalikannya ya, Ara ya. Kita kalau memberi orang, kita ingat terus pernah ngasih ini gitu. Tapi kalau orang ngasih kita lupa, kapan kamu ngasih gitu, kamu nggak pernah ngasih saya gitu. Padahal orang pernah ngasih kita atau orang pernah berjasa sama kita lupa, melupakan jasa orang-orang sekitar kita. Ya, tapi kalau jasa kita kepada orang kita selalu ingat gitu. Saya pernah nolong dia, saya pernah nolong ini. Nah ini kebalikannya. Itulah kenapa ajaran Islam ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha agar mengingat jasa orang dan melupakan jasa kita. Kalau misalkan gimana dengan istilah kacang lupa kulit gitu Ustazah? Kayak ya kan sering denger ya Ustazah ya kayak kacang lupa kulit banget sih sama orang gitu. Misalkan jadinya kan orang yang dibilang kayak gitu ngerasa oh iya ya dia pernah ngasih ini ke saya gitu. Jadi dia ikut kepikiran itu sama aja kayak nggak ikhlas ya Ustazah, kayak mengingat-ingat apa yang udah diberi gitu. Jadi ini kan terkait dengan prinsip hidup yang tadi Ustazah bilang, kalau kita memberi lupakan. Ya, tapi kalau kita diberi, kita harus selalu ingat, maksudnya berusaha ingat ya, karena itu tanda kesyukuran kita. Ya, dalam hadis juga disebutkan malam yaskurillah lam yaskurin nas. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Ya. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Ya, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi artinya gini, Ara, kalau sikap kita kepada orang, kita berusaha mengingat jasanya, mengingat apa yang sudah diberi dan kita berterima kasih. Ya, tapi kalau orang baik kepada kita, ya itu kita harus ingat gitu ya. Kalau kita baik kepada orang atau pernah memberi jasa kepada orang, kita berjasa dan lain-lain, itu kita lupakan. Ya, jadi kalau nanti ada orang bilang kamu kacang lupa kulitnya, nah itu bagi kita untuk evaluasi, ya introspeksi atau muhasabah. Apa iya saya kacang lupa kulitnya gitu? Kalau iya ya kita istighfar. Mungkin kita lupa atau mungkin kita lalai gitu ya. Dan ini ada sebuah hadis Ara ya yang mengingatkan kita bahwa hati-hati kalau kita selalu mungkit-mungkit, karena disebutkan ya dalam sebuah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, 3 macam orang pada hari kiamat kelak Allah tidak akan mengajak bicara, tidak memandang dan tidak mensucikan mereka, bahkan mereka mendapat siksa yang amat pedih. Jadi ada 3 golongan yang Allah nggak akan melihat mereka, Allah juga nggak mau ngajak ngomong mereka, kemudian dia orang 3 golongan ini mendapat siksa yang pedih. Salah satu dari golongan ini adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, ya suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Jadi kayak tadi sedekah tapi disebut-sebut, atau sedekah tapi menyakiti orang yang kita beri sedekah. Jadi ini nanti sama Allah di akhirat itu nggak dilirik, nggak diajak ngomong, bahkan dikasih siksa yang pedih. Walaupun mungkin bisa jadi dia banyak jasanya, ya makanya naudzubillah ya. Jangan sampai kita ibaratnya mulia di hadapan manusia, tapi
kita terhina di hadapan Allah. Karena apa? Karena suka mengungkit-ungkit, suka menyebut-nyebut, intinya gitu ya. Suka menyebut-nyebut, dan ini menjadi fenomena di masyarakat kita nih. Udah banyak orang-orang kayak gitu. Iya. Bilangnya nggak mungkin-mungkin, padahal secara nggak sadar dia menyebut ya apa yang dia udah kasih. Udah dikasih. Iya, jadi mudah-mudahan kita enggak termasuk yang golongan ini ya, Ra, ya. Jadi kita segera ingat atau istighfar kalau ada kita sebut-sebut apa yang udah kita kasih sama orang. Ya jangan sampai apa. Bahkan kalau dalam istilah orang Jakarta itu apa? Borok sikut. Iya. Ya, borok sikut. Jadi udah ngasih terus kayak pengen diambil lagi atau disebut-sebut gitu. Atau pengen dikasih lagi gitu. Atau pengen dikasih lagi ya. Jadi kalau ya ini masalah keikhlasan. Kalau udah ikhlas ya udah dinilai pahala sama Allah. Memang ujiannya nanti panjang tuh. Ada yang nggak berterima kasih, ada yang nggak tahu diri. Udah dikasih bukannya berterima kasih malah nggak tahu diri gitu. Itu ujian. Jadi ya udah, yang penting Allah sudah menerima apa yang sudah kita berikan. Ya apa jasa-jasa kita kepada orang udah Allah beri pahala. Jadi kita nggak usah minta penghargaan atau jasa dari orang-orang tersebut. Biar Allah yang membalas ya. Iya. Masya Allah, pembahasan kali ini luar biasa, sangat bermanfaat ya Ustazah, karena sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya Ustazah gitu. Alhamdulillah telah selesai pengajian Kamis Manis tema hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita Ustazah Lulu yang telah memberikan kajiannya. Semoga apa yang diberikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Fatimah Az-Zahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.